Halo pemirsa, Veteran Peto lagi dirumorkan kabar yang kurang sedap, yaitu ada berita terkait dari dugaan, saya bilang dugaan di sini karena masih belum pasti, entah berita ini hoak kah atau berita ini memang ada sumber yang bisa dipercaya. Nah, kita kan masih belum tahu hal itu. Makanya saya bilang adanya tuduhan atau dugaan pada Veteran Peto terkait dari mengambil farhum juga mengambil uang Sarwenda. Dan Veteran Peto sudah menolak di sini, memberikan klarifikasi terkait dari tuduhan tersebut. Nah, yang ingin saya prediksi di sini, apakah berita itu hoak atau memang ada sumber dari orang dalam yang membuat jadi digoreng-goreng di media sosial saat ini. Kalau hoak berarti ya perbuatan dari akun-akun yang kurang bertanggung jawab, ya kan? Kalau memang berita itu real, berarti ada sumber orang dalam yang memberikan kabar-kabar yang seperti itu. Nah, kalau memang andai kata berita itu real atau bersumber dari orang dalam, tentunya harusnya memiliki bukti-bukti yang menguatkan terkait dari tuduhannya itu kepada Veteran Peto. Misalnya ada saksi yang melihat atau CCTV dan lain sebagainya. Tapi hingga saat ini dari pihak Sarwenda, seandainya memang itu beritanya real, masih diem saja. Nah, makanya di sini ingin saya prediksi apakah berita itu memang real atau berita Veteran Peto yang dituduh mengambil farhum yang kemudian diberikan kepada pacarnya, juga berita tentang Veteran Peto mengambil uang Sarwenda. Apakah berita itu hoak kah atau nyata? Impartiality ini terkait dari masalah materi, dan ada yang menuntut keadilan di sini. Materi ini tentunya ada kaitannya dengan tuduhan dia mengambil uang dan mengambil farhum, ya teman-teman. Makanya di sini dengan tuduhan tersebut ada yang menuntut keadilan. Nah, keadilan ini dari pihak Veteran Peto sudah menyuarakan bahwa dia tidak melakukan hal itu. Tetapi dari pihak Sarwenda masih diam-diam saja. Apakah berita ini memang real? Maafkanlah, ada simbol seseorang anak kecil. Maafkanlah terkait dari berita-berita tersebut. Nah, kalau dari dua kartu ini bisa dibilang beritanya itu memang ada sumbernya, bukan berita hoak, bukan berita karang-mengarang ya, tapi memang ada sumbernya yang mencuatkan kabar-kabar seperti itu. Mengapa harus ada permintaan maaf di sini? Karena apakah? Karena despondensi. Karena situasi terkait dari berita tersebut membuat salah satunya hubungan ibu dan anak menjadi kurang bagus, menjadi lelah, menjadi gak enak hati kayak gitulah. Nah, semuanya itu juga imbas dari berita-berita yang menggoreng-goreng terkait dari sumber-sumber yang kurang bertanggung jawab tersebut. Nah, selanjutnya, apakah dari tuduhan tersebut membuat Veteran Peto meninggalkan rumah Sarwenda dan berpindah kepada ayahnya? Apakah salah satunya karena berita tersebut? Gosipnya seperti itu. Jadi kalau dari kartu gosip ini memang ada hubungannya kenapa Veteran Peto pada akhirnya pindah dari rumah Sarwenda menuju ke rumah ayahnya, Ayah Ruben. Salah satu alasannya itu adalah berita tersebut, dugaan tersebut. Nah, kemudian apakah yang akan diambil dari langkah-langkah pihaknya Sarwenda tersebut ketika memang berita itu muncul dari circle di lingkungan rumahnya? Karena begini teman-teman, kalau menuduh seorang ambil farhum, ambil uang, berarti kan orang dalam yang mengetahui seandainya itu benar atau seandainya itu nggak benar.
ya. Pastikan orang dalam yang mengetahui. Dan hingga saat ini dari pihak Sarawenda belum memberikan klarifikasi berita-berita tersebut terkait tuduhan berita kepada Onyo ini. Walaupun sebenarnya pihak Sarawenda tidak memberikan pemberitaan hal itu, tapi entah dari mana media sosial ini pada akhirnya memiliki berita-berita yang seperti itu. Karena di sini juga ada simbol gosip. Jadi ada orang dalam yang mungkin memberitahukan pada salah satu media yang pada akhirnya bocorlah berita-berita yang seperti itu. Nah, selanjutnya, apakah suatu saat nanti dari pihak Sarawenda akan memberikan klarifikasi, memberikan kayak apa ya, membela Onyo kah atau mendiamkan masalah ini begitu saja? Miracle. Jadi ya terserah saja apa kata semesta. Jadi menyerahkan semuanya kepada semesta. Jadi mengalir saja, yang baik akan kelihatan baik, yang buruk akan kelihatan buruk. Seperti itu dari pihaknya Sarawenda ini. Jadi pihak Sarawenda tidak ingin memberikan klarifikasi apapun terkait dari berita tersebut, dan dia lebih berpasrah diri apapun yang terjadi, baik buruk dalam hidup ini, semuanya itu akan munduh tebar tuainya dari perbuatannya. Ini makanya disimpulkan miracle, terserah kata semesta, terserah, ikuti air mengalir saja, mau ke mana masalah ini. Seperti itu ya, lebih karena tidak ingin terlalu jauh mencampuri masalah-masalah terkait dari pemberitaan tersebut. Nah, kemudian bagaimana dalam pemikiran Sarawenda ini terkait dari masalah yang menimpa Onyo ini? Apa yang dipikirkannya? Self-worth, harga diri. Jadi Sarawenda ini masih tidak terlalu mau ikut campur terkait dari masalah Onyo ini, di mana ada pihak-pihak yang menuduh Onyo, dan Sarawenda tidak mau ikut campur karena dia juga sebagai sosok ibu tentunya harus menjaga nama baiknya, juga menjaga posisinya sebagai seseorang yang dewasa di sini. Nah, sedangkan Onyo kan sebagai anak ya toh, dari pergaulan atau dari tayangan-tayangan di media sosial kita juga sudah tahu bahwa hubungan Onyo dengan Sarawenda memang sedang ada jurang pemisah. Dari gestur tubuhnya kan kita tahu, sekalipun dari ucapan mereka bilangnya masih baik-baik saja. Nah, makanya dari masalah ini Sarawenda lebih fokus pada karirnya, pada keluarganya, pada dirinya sendiri, daripada melibatkan diri terkait dari pemberitaan yang menyudutkan Onyo tersebut. Selanjutnya, apakah masalah dugaan ini atau tuduhan pada Onyo ini akan berimbas ke pelaporan pada pihak yang berwajib, ataukah pada akhirnya dibiarkan begitu saja? Tapi dari berita yang saya baca, Onyo akan melakukan tindakan tegas bersama ibunya pacarnya. Kalau nggak salah loh ya, khawatir saya berita ini hoax ya. Makanya kita juga kadang-kadang bingung, ini berita nyata atau berita hoax, semuanya serba susah untuk dibedakan di media sosial sama sekarang ini. Apa yang akan dilakukan Onyo? Apakah dia akan melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib? Masih bingung Onyonya, masih bingung terkait dari pemberitaan-pemberitaan yang menyudutkannya itu. Tentunya itu juga bisa menjatuhkan nama baiknya. Tapi untuk melaporkan ke pihak yang berwajib, di sini ada simbol confusion. Ya, masih bingung, tentunya banyak pertimbangan. Karena kalau kita lapor ke polisi, kita harus meluangkan waktu yang panjang, pemeriksaan dan ini dan itu. Juga hal-hal yang lainnya tentunya ya kan. Makanya di sini Onyo masih bimbang, saya lapor ke polisi atau tidak terkait kasus ini. Kemudian endingnya bagaimana? Insecurity. Onyo kurang percaya diri atau masih bimbang terkait dari
berita-berita tersebut apakah dilaporkan atau tidak. Ini. Jadi kita tunggu saja ya. Kalau tuduhannya itu nggak benar ya laporin saja. Ya, biar nggak semena-mena membuat pemberitaan fitnah dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya berita itu benar, ya tentunya si pembuat berita itu atau sumber dari berita itu harus memiliki bukti-bukti terkait dari misalnya CCTV atau saksi yang melihat perbuatan Unyu. Semoga saja hubungan Unyu dengan Sarwenda juga dengan Ruben bisa baik-baik saja ke depannya, karena bagaimanapun Ruben dan Sarwenda adalah orang tua angkat Unyu yang sedikit banyak punya pengaruh pada karir Unyu, pada peningkatan status Unyu, pada kehidupan Unyu dari yang waktu di NTT hingga ke Jakarta ini. Kita nggak bisa menutup mata loh ya, dua orang ini baik Ruben maupun Sarwenda memiliki andil yang besar terkait masa depan Unyu.